افتح باب رحمة الله عدد ما صلاة وسلاما دائما بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديثه: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال أيضا: من سلك طريقا يلتمس به علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. Alhamdulillah, pada malam ini Alhamdulillah kita diberikan kesempatan, kesehatan, iman, nikmat jasmani, nikmat rohani, sehingga pada malam ini kita bisa melanjutkan mengkaji ilmu Allah Subhanahu wa taala, terutama khususnya kita mengkaji ilmu Al-Qur'an dan khususnya lagi kita mengkaji ilmu qiraah. Dengan niat kita taslihun niat, kita perbaiki niat kita bahwa pertemuan ini dan apa yang kita jadikan sebagai aktivitas mingguan yang kita jadikan setiap satu minggu sekali ini menjadi wadah silaturahim yang pertama, dan yang kedua menjadi suara. Maaf Ustaz, nggak kedengaran suaranya. Kurang jelas suaranya? Iya, kecil. Kecil sekali ya? Iya, kirain. Nah, karena segitu, mesti dekat gitu, Tats. Iya. Kirain HP aku yang rusak. Soalnya biasanya saya pakai laptop. Nah, ini akuan laptop saya ketinggalan di kantor, jadi harus pakai handphone. Jadi insya Allah pekan depan saya pakai laptop lagi. Jadi makanya ini kayaknya agak sedikit jauh suaranya ya. Iya. Nah, ini suaranya sudah jelas? Sudah. Jelas, ya. Oke, baik. Baik, alhamdulillah kemarin kita sudah menjelaskan terkait dengan makhraj huruf yang masih di dalam bab muqaddimah jazariyah, bab makharijul huruf, yaitu terkait dengan lisan. Kita sudah masuk ke dalam bab lisan. Kemarin kita sudah membahas dua. Yang pertama aqsal lisan, di pangkal lisan, terus kemudian wastul lisan, di pertengahan lisan. Maka hari ini kita lanjutkan bait selanjutnya dari matan jazariyah. Izin saya share dulu. Baik. Kelihatan ya? Iya. Ya. Kelihatan Ustaz. Ya, baik. Baik, kita kemarin membahas terkait dengan makhraj huruf, sudah sampai di bait yang ke 12. Ya, sudah sampai 12. Oh enggak, sudah ke 13. 13 kemarin kita sudah sampai di sini. Ya, mungkin ini karena posisi handphonenya potret, sehingga kelihatannya mungkin agak lebih kecil di layarnya, di screen-nya, atau gimana? Iya, lebih kecil sih. Lebih kecil ya? Atau coba saya landscape dulu, mungkin lebih jelas ya. Cukup tapi kebaca. Nah, kalau begini gimana? Lebih jelas? Lebih jelas. Lebih jelas ya? Iya. Ya, khair. Baik. Nah, kemarin kita sudah membahas sampai di huruf jim, shin, dan ya yang keluar daripada wastul lisan atau pertengahan lisan. Baik. Sekarang kita membahas terkait dengan bait selanjutnya. Mulai dari sini saya bacakan dulu. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin.
Waddadu min hafatihi idwaliyah. Laddarasa min aisara au yumnaha. Wallamu adnaha limuntahaha. Oke. Selanjutnya, wannunu min tarafihi tahtuj'alu. Nah, jadi kita bahasnya sampai di sini. Nah, huruf apa saja yang kita bahas? Yang pertama ada huruf do, ya. Ada huruf do. Memang agak rempong memang, maafan ini. Ya, ada huruf do. Huruf do yang keluar dari hafatul lisan. Jadi yang perlu dibedakan adalah bagian lisan itu yang terdiri dari bagian pangkal, tengah, dan ujung, tapi juga yang harus difahami ada pinggiran lisan, hafatul lisan. Jika saya jelaskan begini, kelihatan nggak Ibu kameranya? Iya. Kelihatan? Kelihatan. Kelihatan Ustadz. Kelihatan, oke, baik. Nah, jadi ketika kita melihat perumpamaan bagian lidah, ya, mungkin bisa dilihat bagian lidah itu yang bagian atas, kemudian bagian tengah, bagian pangkal, tengah, dan ujung. Tapi ada bagian pinggir, ya, bagian sini, ya, bagian pinggir lisan itu juga dibagi kepada 3. Umpamanya ini bagian lidah kita, namun ada bagian pinggirnya. Bagian pinggir, bagian sini, bagian pinggir lisan itu juga dibagi kepada 3. Yang pertama pangkal pinggir lisan atau disebut dengan aqsa hafatil lisan. Terus kemudian bagian adnal lisan atau pertengahan adna hafatil lisan, atau pertengahan pinggir lisan, pinggir lidah. Dan yang ketiga adalah ujung pinggir lidah. Artinya kalau disebutkan di dalam syarahnya itu namanya adna sebutannya adalah taraful hafatul lisan atau ujung pinggir lidah. Jadi kalau disebutkan nama lain juga muntahaha. Jadi sehingga kalau kita melihat nantinya keluar huruf lam itu sering disebut dengan adna limuntahaha. Adna limuntahaha. Apa arti adna limuntahaha? Adna limuntahaha itu artinya dari tengah lisan menuju ke ujung lisan. Jadi itu disebutkan adna limuntahaha. Baik, kita fokus terkait dengan huruf dod, lam, dan nun. Saya syarahkan dulu dari baitnya. Maka disebutkan kalau huruf dod, dari mana tempat keluarnya? Waddadu min hafatihi idh waliya. Laddarasa min aisara au yumnaha. Jadi sampai sini penjelasan terkait dengan huruf dod. Katanya, dod itu dari hafatul lisan. Hafatul lisan itu adalah pinggir lisan. Nah, ketika, ini ada terjemahannya juga ya, jadi mudah dibacakan. Lisan bagian tengah ini, dari sini, yaitu makhrajnya dod dari pinggir lisan. Nah, dari sini, jangan bingung nanti bacanya. Nah, terus kemudian, kata Imam Jazari, laddarasa min aisara au yumnaha. Apa laddarasa? Laddarasa itu adalah geraham. Artinya Imam Jazari mau menjelaskan bahwa pinggiran lisan itu berdempetan dengan geraham.
laddaras ini artinya geraham. Geraham. Ya, geraham. Bagian geraham lisan itu juga pendapat ulama berbeda-beda. Ada yang mengatakan bagian geraham secara holistik, secara keseluruhan. Tapi ada juga yang mengatakan menspesifikasikan lagi bahwa geraham itu termasuk gigi gigi yang paling kecil, gigi yang paling belakang. Kemudian gigi gerahamnya disebut dengan laddoros, dan juga gigi yang setelah geraham, artinya 3 gigi yang berdempetan dengan pinggir lisan. Sebelah mana berdempetan? Min aisara au yumnaha. Boleh sebelah kiri atau sebelah kanan. Boleh salah satu. Nah, bagaimana mempraktikkan? Nanti kita akan praktikkan. Selanjutnya disebutkan juga sudah selesai terkait dengan pembahasan dod. Selanjutnya Imam Jazari menjelaskan huruf lam. Huruf lam itu keluar daripada, saya katakan tadi, adna limuntahaha. Apa itu adna limuntahaha? Adna itu dari pertengahan pinggir lisan menuju akhir pinggir. Dari tengah menuju akhir pinggir. Nah, disitulah rumah si huruf lam. Di situ rumah si huruf lam. Terus kemudian Imam Jazari menjelaskan wa nunu min tarafihi tahtu ja'alu. Nah, huruf nun daripada ujung lisan sampai kepada huruf di mana tempat keluarnya lam. Maka ulama juga menyimpulkan, sebagian ulama menyimpulkan, diantaranya adalah Imam Al-Farra namanya, itu menyimpulkan bahwa huruf nun, lam, dan ro itu sama tempatnya, rumahnya sama. Tapi ada juga yang berpendapat, oh tidak, huruf lam itu tidak sama dengan nun dan ro. Nah, apa perbedaannya? Huruf lam itu dari tengah sampai akhir katanya. Nah, nanti kita bahas secara spesifik saat saya share nanti PPT yang selanjutnya. Sampai di sini syarahan kita yang kita bahas adalah hari ini dod, lam, dan nun. Baik. Sebentar. Oke, kita belajar praktiknya atau kita kenal di mana tempat keluarnya huruf dod, lam, dan nun. Masih kelihatan screen-nya? Belum Nat. Oh, belum. Belum di share kayaknya. Ini saya coba bantu ini downloadnya belum ketemu nih. Nah, sudah kelihatan ya? Iya. Sudah? Ya. Ya. Baik. Kita jelaskan terkait dengan huruf bod. Huruf bod. Huruf bod sebenarnya banyak kekeliruan. Ya, kita kenal huruf bod ini adalah huruf yang paling sukar dilafalkan. Yang paling sukar dilafalkan. Baik. Karena huruf bod secara ilmu kebahasaan di dalam bahasa Arab, mereka orang-orang Arab juga sepakatnya bahwa dot ini yang paling berat dibacakan atau dilafazkan. Sehingga di dalam syarahnya juga Imam Jazari mengatakan demikian. Nah, kemudian huruf dot saking susahnya dilafalkan sehingga maka ada yang mengatakan huruf dot ini lebih mendekati kepada huruf ra
lebih mendekati kepada huruf dha. Jadi bukan huruf do ya, lebih mendekati huruf dha. Dha yang ada titiknya, temannya to. Salah satunya yang mengatakan demikian adalah namanya Syekh Ubaidillah Al-Afghani. Jadi sebagian juga mengatakan di dalam sholat, kalau orang-orang yang sekarang, orang awam yang belum bisa mengucapkan huruf dhad, sehingga ulama-ulama modern yang sekarang mengatakan boleh membaca huruf dhad, kalau belum mampu boleh membaca huruf dha. Gitu. Boleh membaca huruf dha. Seperti kita membaca waladzallin. Karena saking dekatnya huruf dha dan dha. Gitu. Tapi yang kenyataan sekarang bukan huruf dha yang keluar kebanyakan, tetapi huruf do. Waladolin. Itu yang sekarang terjadi khususnya di Indonesia. Bukan huruf dha. Karena mengucapkan huruf dha saja mungkin susah. Makanya akhirnya keluarnya huruf do. Gitu. Nah, kemudian ada juga yang berpendapat, ulama yang lain berpendapat, do ini sebenarnya lebih dekat ke huruf to. Lebih dekat rumahnya, tetangganya dengan huruf to. Sehingga ada yang ulama mengatakan, kamu membaca itu huruf do, iya. Atau dikatakan kamu membaca do itu do, to, iya. Karena kenapa? Kita merujuk kepada sifatnya do. Oke, salah satu sifatnya do adalah yang pertama, dia punya sifat istitolah. Istitolah itu artinya memanjangkan. Ketika kita membaca do, 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 maka saat kita menarik, mau melafalkan huruf do, maka tarikan itu namanya istitolah. Kemudian juga punya sifat rakhwah. Jadi yang kebanyakan keliru adalah do dibacakan secara syiddah, bukan secara rakhwah. Tapi kenyataannya ketika kita membaca huruf do, tidak mungkin bisa bersatu antara rakhwah dan istitolah. Nggak mungkin. Jadi sehingga kita membaca huruf do juga secara kenyataan, kita praktik secara praktik, tidak mungkin mempraktikkan huruf do dengan rakhwah. Pasti ada syiddahnya. Namun syiddahnya yang tidak berqalqalah. Coba kita review, nanti kita akan mendapatkan sifat-sifat huruf, namun kita belum sampai ke situ. Saya singgung sedikit, huruf do punya sifat rakhwah. Kalau kita lihat, mungkin ada yang sudah pernah belajar sifat-sifat huruf, maka sifat huruf rakhwah, huruf syiddah, itu ajid, qatin, bakat. Tidak ada huruf do. Maka huruf do masuk ke dalam huruf rakhwah. Nah, maka rakhwah itu bacaannya mengalir suara ketika melafalkan huruf. Tetapi kenyataannya ketika kita melafalkan do, pasti ada tekanan, pasti ada syiddah, pasti ada tertahannya suara. Makanya secara praktik, do itu meskipun rakhwah, tapi dia karena bersatu dengan istitolah, jadinya syiddah. Nah, itu dibahas oleh para ulama, saking banyak perbedaan pendapat dan segala macam. Makanya ketika orang ulama yang membaca huruf do pakai syiddah, maka jadinya do to iyah. Maka membacanya walad do. Bagaimana katanya do to iyah? Karena ketika kita menahan dan tekanan paling kencang jadinya walad to. Bisa jadi walad to. Gitu. Kalau dipraktikkan do zo'iyah, do yang berdekatan dengan do, maka bacanya secara rakhwah, secara ngalir. Waladho. Begitu. Jadi di sini perselisihan cara membaca para ulama qurra yang dulu. Namun kalau kita merujuk ke
ulama-ulama modern yang sekarang yang disebut juga ulama fenotik ya, ahli di dalam fenotika. Nah, fonetik ya, fonetik afwan, ahli dalam fonetik itu mereka saking karena to, da, dan zo ini selalu menjadi problem bagi kajian mereka. Sehingga berkepanjangan yang diteliti terkait dengan do, to, da, zol. Nah, ini selalu yang dikaitkan. Nah, makanya jadi mereka menyimpulkan bahwa akhir-akhir ini di zaman-zaman abad ke-20, do yang kita bacakan sebenarnya mungkin sangat jauh daripada bacaan orang-orang Arab Quraisy khususnya pada zaman Rasulullah dulu. Tetapi mereka juga menyimpulkan bahwa ulama-ulama Qurra dan ulama-ulama fikihnya juga bersepakat bahwasannya dot yang kita baca sekarang, yang kita ambil ilmunya daripada talaki bersama guru-guru kita, udah bagaimana yang kita dapatkan silahkan amalkan begitu. Jadi kita tidak perlu memperpanjang permasalahan dot sehingga kita mencari bagaimana kebenaran membaca huruf dot. Karena kita tahu bahwasanya Rasulullah SAW itu paling sangat benar mengucapkan huruf dot. Tetapi di sini juga yang perlu kita pahami bahwa Rasul SAW bukan huruf dot saja yang fasih mengucapkannya, tetapi huruf-huruf hijaiyah yang lain juga. Ya. Jadi ketika menyimpulkan hadis ana afsahu min natiqid dad, jangan sampai kita menyimpulkan hadis tersebut bahwasanya Rasulullah itu hanya fasih mengucapkan dot saja. Tidak. Huruf-huruf hijaiyah yang lain juga fasih. Analoginya adalah ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan Nabi Muhammad sebagai rasul yang fasih mengucapkan huruf dad, kalau ada orang lain yang mengucapkan lebih fasih huruf hijaiyah daripada Rasulullah, maka Al-Quran pasti diturunkan kepada orang tersebut. Nggak mungkin dikasih kepada Nabi Muhammad. Karena Nabi Muhammad dijadikan sebagai orang yang spesial dan tidak ada kekurangannya, 100% benar yang diucapkan. Itu maka diturunkanlah Al-Quran ini melalui lisannya Muhammad. Lisannya Nabi kita Muhammad SAW. Maka tetapi yang perlu digarisbawahi ternyata setelah kita kaji hadis yang menunjukkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu menyatakan bahwa beliau itu afsahud dad, ketika kita merujuk melihat referensinya valid tidak, hadis ini ternyata tidak ada yang valid. Artinya secara makna benar kita mengakui bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam adalah yang paling benar mengucapkan huruf-huruf hijaiyah, termasuk huruf dad. Tetapi ketika kita melihat redaksinya, di mana yang valid kita tidak temukan. Kayak gitu. Jadi bisa jadi itu hadis dhaif, bisa jadi itu hadis mungkar, bisa jadi itu banyak hadis-hadis yang dikategorikan itu banyak. Ya, jadi yang kita ambil hanya maknanya saja. Kita meyakini bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang paling sempurna mengucapkan huruf-huruf hijaiyah. Nah, begitulah cara mengucapkan huruf dhad. Lalu bagaimana yang kita praktikkan sekarang? Baik. Huruf dhad mungkin bisa lihat di bagian gambarnya. Huruf dhad ini ada gigi geraham. Gigi geraham yang menunjukkan cara mengucapkan dhad. Maka tertempelnya lidah ke gigi geraham ini dari belakang mungkin kita bisa menghitung 1, 2, 3. Nah, ketiga gigi tersebut itu berdekpetan langsung dengan lidah atau samping lidah bagian pangkal. Jadi mengucapkannya bo, di, du, di, du. Ketika kita mengeluarkan suara dalam posisi yang fathah, maka keluarnya sempurna do. Yang paling sangat dijadikan warning adalah jangan sampai mengucapkan huruf do bibirnya ikut bergerak, karena di sini tidak ada pergerakan bibir. Nggak ada hubungannya dengan bibir, tetapi hanya
lidah saja. Jangan sampai mengucapkan bo, bo, bo. Tidak, salah. Tetap tahan bibir, yang bergerak hanya lidah. Bo, bo, bo. Begitu juga mengucapkan dalam keadaan berharokat kasroh. Jangan sampai menghilangkan sifat huruf tebal, yaitu isti'la. Tidak boleh membaca langsung dengan geraham yang ditarik. Di, tidak. Tetapi bacanya tetap di. Jadi dari depan kita tarik ke belakang. Di, bukan di, enggak. Di. Kemudian ketika membacakan huruf do dalam berposisi dhammah, maka bacanya du. Mungkin ini lebih gampang kita mempraktekkan huruf do berharokat dhammah karena dia sudah mendekatkan kepada bentuk mulut yang berposisi dhammah. Dhammah, do, di, du. Bal, do, di, du, bal, walau, dhalin. Baik, itu adalah huruf bod. Kemudian kita masuk ke dalam huruf lam. Huruf lam, di mana tempat huruf lam? Yaitu di bagian sisi lidah atau pinggir lidah. Namun tempat rumahnya lam itu dari bagian tengah sampai ke akhir samping lidah. Nah, sampai kepada akhir samping lidah. Nah, huruf lam. Huruf lam ini dia ada beberapa posisi yang memang sebenarnya tidak hanya berpatokan pada satu titik saja. Nah, kita bisa lihat ini di gambar yang warna birunya itu adalah ujung daripada lidah. Maka disitulah tempat keluar huruf lam. Ternyata enggak di situ saja. Bisa jadi berubah-berubah terkait dengan konteks yang saat kita bacakan posisinya bagaimana. Karena di saat huruf lam berposisi sebagai lam yang ditebalkan. Kita pelajari huruf lam itu bisa lam tafkhim dan tarqiq. Maka ketika dia tafkhim, ketika dia tebal, maka posisinya berubah. Bisa jadi posisi lidah pun berubah. Saat contohnya kita melafalkan lafaz jalalah, maka kita membacakan dengan menebalkan huruf lam. Jadinya sehingga sudah mendekati kepada huruf dha. Allah, Allah, Allah. Jadi nggak mungkin kita membacakan huruf lam itu hanya kaku di tempat titik itu saja, tidak. Bisa jadi dia lebih elastis, ya, bisa kemana-mana. Rumahnya bisa bergeser kemana-mana. Itu huruf lam. Allah, Allah. Saat kita mengucapkan dalam posisi tipis, la. Hati-hati ketika mengucapkan huruf lam dalam posisi tipis, jangan sampai menjadi tebal. Karena kenapa? Nah, untuk cara menahan supaya lam itu menjadi tetap tipis, maka tarik geraham kita. Jadi bacanya la. Bukan posisi mulut la. Bukan posisi terbuka. Tetapi posisinya ditarik gerahamnya. La. Maka itu untuk menstabilkan bahwa lam itu tetap tipis. Kemudian kita masuk ke huruf nun. Nah, saya katakan tadi, huruf nun itu satu rumah dengan huruf lam dan ro. Nun, lam, dan ro. Huruf nun itu keluar daripada ujung lidah juga berdempetan dengan ujung gigi seri bagian atas. Seperti yang ada di gambar. Ya, na. Namun, yang perlu kita ketahui bahwasannya huruf nun ini punya dua makhraj, artinya punya dua rumah. Yang pertama, rumahnya yang pertama yaitu di ujung lidah. Ujung lidah. Tapi dia juga punya rumah di bagian khayshum, di bagian rongga hidung.
Nah, makanya saat dia berposisi di bagian ujung lidah, maka disebut makhraj tersebut adalah disebutkan makhraj mukammal. Artinya makhraj mukammal adalah makhraj yang disempurnakan. Tetapi kalau dia sudah terkontaminasi dengan bagian rongga hidung ketika membaca huruf na, maka disebut dengan istilahnya mukammil. Mukammal itu yang disempurnakan, mukammil itu adalah yang menyempurnakan. Jadi sehingga kapan kita lihat posisi nun sebagai mukammal, ketika nun itu berharokat, fathah, kasroh, atau dhammah, maka dia posisinya rumahnya di ujung lidah, bukan di bagian rongga hidung. Tidak boleh dia masuk ke dalam rongga hidung. Hanya di bagian lidah saja saat berposisi harokat. Karena kenapa? Saat kita membaca huruf na berharokat, itu ujung lidah tidak nempel lama di bagian langit-langit atas. Boleh kita praktekkan. Coba kita membaca na, ni, nu. Jadi tidak ada yang keluar dari ujung atau dari rongga hidung. Nah, kemudian saat kita membacakan bahwa na itu keluar daripada khayshum, yaitu saat si nun berposisi dalam keadaan sukun atau dalam keadaan mati. Jadinya huruf yang kita bacakan, huruf nun itu tidak keluar berdempetan, keluar juga dari bagian lidah, tetapi lebih dominan keluar daripada bagian hidung. Contohnya an. Jadi ketika kita membaca an, nunnya berposisi sukun, maka suaranya keluar daripada hidung atau khayshum. Ibaratnya begini. Si lidah ini punya si nun ini punya dua rumah. Rumah yang pertama di Jakarta misalkan. Rumah yang kedua di Bandung. Ketika dia berposisi harokat, artinya dia berposisi aktif. Aktif bekerja. Weekday-nya itu dia bekerja di Jakarta. Maka sering di Jakarta. Nah, jadi dia nggak akan pergi ke rumahnya yang ada di Bandung misalnya. Rumah di Bandung itu posisinya dia kebiasaan ke Bandung saat dalam posisi liburan. Jadi si nun ini ketika dia dalam posisi pasif, artinya posisinya sukun, artinya dia diumpamakan dia seperti liburan, maka keluarnya dari lewat khayshum, artinya dia perginya ke rumah yang ada di Bandung. Gitu. Jadi ada dua rumah si nun yang harus kita pahami, kapan posisinya keluar dari ujung lidah dan kapan posisinya dia dominan keluar daripada khayshum atau ujung atau di bagian hidung. Gitu. Jangan sampai kebalik. Ketika kita membaca na, ni, nu, jangan juga membaca na dengan rongga hidung, jadinya neng, tidak. Atau membaca huruf nun yang berposisi sukun tanpa memberikan suaranya keluar daripada hidung, jadinya tidak. Nggak bisa. Dan itu nggak akan sempurna. Kalaupun rongga hidung ditutup, maka keluarnya juga tidak sempurna. Mungkin bisa kita praktekkan pasti ada yang tertahan, tidak akan keluar huruf nun. Gitu. Itu yang perlu dipahami. Makhraj, bod, lam, dan nun. Sampai di sini penjelasan terkait dengan makhrijul huruf. Semoga menambah sedikit wawasan keilmuan kita yang semoga bermanfaat. Enggak banyak, tapi sedikit semoga masuk. Nah, jangan sampai karena udah larut ya jam segini enggak masuk semua. Nah, ini yang saya khawatirkan. Nah, sampai di sini ada pertanyaan.
Kalau ada pertanyaan boleh, mungkin barang satu atau dua. Iya, Ustadz, saya mau tanya dikit. Baik. Ustadz, ini mengenai doa memang paling susah itu. Itu kan istilah juga itobago. Itu kan ujung lidah menempel ke itu ya, ke gigi geraham itu. Iya. Juga rohwah itu trik-trik yang bisa dilakukan kira-kira aja apa Pak Ustadz? Supaya Gimana Pak? Coba diulangi sekali lagi pertanyaannya. huruf dod itu kan istilah juga itobago nempel, ujung lidah kan nempel di gigi atas itu geraham ya. Iya. Iya. Kemudian juga rohwah juga harus suaranya mengalir, bukan napasnya yang mengalir, suara yang mengalir. Iya, Itu ada trik-triknya untuk latihan tuh bagaimana Pak Ustadz supaya ya mendekati lah walaupun tidak persis sama. Oh iya, mendekati. Oke. Kita usahakan yang pertama, kalau pengalaman saya, lidahnya itu tetap berada di posisi datar, Pak. Di posisi datar ini. Jangan sampai melengkung. Tetapi secara tidak sadar, yang melengkung itu adalah sebenarnya pangkal lidah kita karena dia punya sifat namanya itbaq ya. Jadi pangkalnya sebenarnya sudah lengket dengan langit-langit atas. Tetapi ujungnya kita usahakan dia tetap datar. Karena kalau ujungnya juga ikut melengkung, akhirnya dia menjadi huruf yang keluar daripada ujung lidah. Tidak akan bisa lengket geraham dengan pangkal si bagian lidah. Nggak akan. Jadi kalau saya usahakan begitu. Bo. Jadi kita merasakan ujung bagian lidah kita tetap datar, terpapar. Gitu. Sehingga keluar huruf bo, saat kita mungkin nggak bisa mempraktikkan dia sifatnya rakhwa, nah maka seperti saya katakan tadi, ya praktikkan bagaimana kita bisa. Insya Allah yang kita amalkan sekarang, misalnya bapak-bapak pernah mendapatkan cara mengucapkan huruf bo, caranya begini, caranya itu menempelkan lidah ataupun membaca huruf bo itu dengan lidahnya terpapar, walaupun suaranya tertekan, mendapatkan ilmu dari guru misalnya begitu, ya begitu amalkan. Gitu. Jadi kalau misalnya ada orang yang membacakan huruf bo itu secara rakhwah, pasti bo-nya itu keluarnya sudah berdekatan dengan zo. Pasti keluarnya sudah berdekatan dengan zo. Namun bedanya zo ada hamesnya, ada desis yang keluar, tetapi do tidak. Jadi nggak bisa dilunakkan sebenarnya. Kenyataan secara praktiknya, do itu tidak bisa dilunakkan. Do, ketika kita membaca zo tidak nyambung gitu. Harusnya dia punya sifat syiddah. Makanya secara praktik dia pasti larinya ke syiddah gitu. Karena kenapa? Saya pernah bertanya itu sama syekh saya terkait dengan hal ini. Syekh, bagaimana cara mengucapkan huruf do dengan cara rakhwah? Katanya, enggak, kamu cukup baca dengan istitolah. Lah, enggak, saya bertanya bagaimana cara melafalkan dengan rakhwah. Jawabannya tetap kamu bacakan dengan istitolah. Jadi saya juga bingung gitu. Cara mengucapkan huruf do ini katanya istitolah. Padahal saya tanya bagaimana mengucapkan huruf rakhwah. Ketika saya dengarkan cara bacanya, syekh saya juga, dia bacanya juga dengan syiddah. Nggak akan keluar daripada punya sifat rakhwah. Maka begitulah yang saya praktikkan. Walaupun ada syiddah-syiddahnya, ya syiddah yang saya praktikkan. Gitu. Jadi membaca huruf bo, kalau saya pengalaman saya itu tetap memaparkan yang pertama nih, huruf mulut kita harus selalu memberikan keadaan mulut dalam keadaan terbuka. Jangan sampai agak sedikit mingkem.
Jangan. Tapi usahakan juga bibir jangan sampai ikut bergerak. Nah, jadi bacanya posisi mulut yang seperti ini ya. Terus kemudian baru bermain si lidah. Bo, bo, bo. Jangan sampai membaca bo, bo. Jangan sampai si bibir ikut bergerak. Begitu juga membaca bui, 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 bu, bu, bau, bau. Itu mungkin sedikit saya share pengalaman terkait dengan bagaimana cara membaca huruf do. Pada dasarnya, orang bisa membaca huruf do ini dapat ilham, Pak. Saya dulu juga ketika bertanya seperti Bapak, gimana sih cara membaca huruf do yang benar? Nggak dapat. Kalau dijelaskan pun, saya nggak akan mudeng gitu. Nggak akan mudeng, nggak akan paham. Tetapi ketika kita rajin praktik terus supaya kedapatan, akhirnya saya dapat nih ilhamnya. Begitulah mungkin saat kita istiqomah mempraktikkan, itulah baru Allah kasih ilham. Maka lama-lama saya merasa do yang saya bacakan, oh ini sudah berdekatan dengan syekh saya baca dulu jauh sekali gitu. Jadi saran saya, walaupun dapat ilmu bagaimana cara mempraktikkan huruf do, tapi teruslah praktik walaupun masih jauh sekali, masih terasa membaca do, masih membaca zo, masih membaca to. Orang macam-macam membaca do ini, tapi teruslah praktik, tambah ilmu lagi, cari referensi di YouTube bagaimana cara membaca, cari. Nah, semoga ketika kita ada keyakinan menggali bagaimana cara membacanya, semoga Allah berikan ilhamnya. Gitu, Bapak. Baik, jadi ada raisen Doni, Kang Doni. Enggak, Kang Doni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf Ustadz, saya baru gabung hari ini. 3 minggu kemarin saya hanya dengar rekamannya aja, karena waktunya juga agak sulit. Saya mungkin ingin bertanya makhraj nun yang ada di 2 tempat, karena di kepala saya sih kalau makhraj namanya tempat, kalau ada di 2 tempat, ada di ujung lidah, kemudian ada di rongga hidung, rasanya kurang kurang masuk di akal ya, karena mungkin yang saya pelajari sesuatu apa yang Ustadz katakan sebagai makhrajnya di rongga hidung lebih ke arah sifat nun yang mempunyai sifat gunah gitu, Ustadz. Mungkin bisa diterangkan sedikit lebih mungkin lebih bisa kita mengerti gitu, Ustadz. Oke, baik. Baik. Nah, makanya Afwan tadi Bapak siapa yang bertanya? Pak Doni. Doni, Ustaz. Pak Doni ya. Khair, bagus pertanyaannya. Mungkin ini bukan lebih ke pertanyaan ya, tapi lebih ke sharing Pak Doni. Yang selama ini yang Pak Doni dapat adalah makhraj huruf nun yang dipelajari hanya di ujung lidah begitu. Tidak ada tempatnya di bagian khasyum. Yang tempatnya khasyum adalah saat dia bersifat gunnahnya saja gitu. Ada benarnya juga, karena saya mengatakan tadi bahwasannya huruf na ini ibaratnya punya 2 rumah, di khasyum dan di lisan, tetapi lebih dominan di mana? Lebih dominan di lisan. Makanya ada istilahnya, yang di lisan ini adalah sebagai mukammal, yang disempurnakan. Bisa dikatakan ini adalah sebagian daripada sifatnya juga, yang disempurnakan. Tetapi ketika dia berada di ujung lidah tanpa ada dorongan yang ada di bagian khasyum, karena saat kita tahu saat dia berposisi gunnah ya, saat dia berposisi gunnah atau dia berposisi sukun, maka dia ada gunnahnya, maka itu disebutkan dengan mukammil, yang menyempurnakan keluarnya huruf tadi di nun, sehingga kalau dia tidak
dalam berposisi, sehingga dia kalau dalam berposisi sukun dan pasti ada suara yang melewati bagian khayshum, itulah yang menyempurnakan huruf nun itu. Makanya saya katakan huruf nun itu dominannya itu di lisan. Jadi yang bagian khayshum itu hanya di beberapa saat saja. Sama seperti kadang orang ya dominannya bekerjanya di mana? Pasti di Jakarta saat dia weekday-nya gitu. Tapi saat dia liburan, saat dia pasif, si nun ini pasif, nah pasti dia melewati daripada rongga khayshum. Sehingga si khayshum ini ketika dia melewati khayshum, disitulah penyempurnaan sifatnya nun yang katanya mukammal. Nah, itu yang saya dapatkan seperti itu, Pak. Gitu. Terima kasih Ustaz. Iya, khair. Nanti kalau kira-kira ada keterangan yang lebih valid lagi Pak Doni, nggak apa-apa, nanti minggu depan di-share kembali, Pak. Biar kita sama-sama belajar. Gitu. Nah, ya, khair. Jazakumullah khair, Pak Doni.